Upaya vaksinasi harus dibarengi dengan protokol kesehatan yang ketat. Terlebih saat ini ada kasus mutasi baru virus corona B117 yang sudah masuk ke Indonesia. Ketua Tim Riset Vaksin COVID-19 Unpad, Kusnaidi Rusmil mengatakan keganasan virus ini sama namun lebih menular. Dia itu bukan lebih ganas, tapi dia lebih menular. Ini ngerti nggak? Tapi keganasannya nggak. Keganasan sih sama, ya, nggak ada bedanya. Tapi dia lebih menular. Tapi keganasannya. Dan saudara, setelah temuan mutasi virus corona baru di Indonesia B117, pintu masuk Indonesia pun atau pintu masuk dari internasional ke Indonesia diperketat. Salah satunya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan yang akan melaporkan dari sana. Jona, seperti apa sebenarnya pengetatan yang diberlakukan di Bandara Soekarno-Hatta terkait dengan temuan adanya varian baru corona di Indonesia ini? Ya, selamat pagi Timothy dan saudara. Pasca adanya penemuan mutasi B117 di Indonesia, tentu saja dari Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah pengetatan. Nah, bagaimana untuk di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta? Sebenarnya tidak ada beda dengan adanya kebijakan sebelumnya. Jadi memang untuk warga negara yang ingin masuk Indonesia, baik dari WNI ataupun WNA, ketika mereka akan masuk, apakah mungkin dari pintu masuk Jakarta, Denpasar, atau mungkin dari wilayah lain, mereka wajib menyertakan yang dinamakan dengan swab PCR dengan hasil negatif. Namun untuk swab PCR ini perlu diperhatikan bahwa ada jangka waktunya, itu maksimal 3 kali 24 jam atau bisa diartikan seperti 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi memang waktu keberangkatan itu bisa dihitung mundur selama 72 jam sebelumnya, dan ini merupakan bukti valid untuk bisa berangkat. Dan ini memang disertakan dalam formulir dinamakan dengan EHAC atau Electronic Health Assessment Card. Ketika nanti sudah landing atau sudah mendarat baik di Jakarta ataupun di kota lain, mereka wajib untuk tes PCR ulang. Nah, ketika sudah mereka tes PCR, mereka wajib dinamakan dengan karantina terpusat, di mana untuk karantina terpusat untuk WNI itu dilakukan di Wisma Pademangan, dan ini biayanya gratis. Sedangkan untuk warga negara asing, mereka nanti akan karantina namun dengan biaya masing-masing, dan ini memang ada tempat yang berbeda, tapi tetap dipantau langsung oleh pihak dari Kementerian Kesehatan. Setelah 5 hari mereka melakukan karantina, mereka melakukan tes PCR lagi. Jadi untuk tes PCR ini perlu diperhatikan adalah sebelum berangkat, ketika terbang, ketika landing mereka tes PCR lagi, 5 hari mereka karantina, setelah itu mereka tes lagi. Setelah tes dengan hasil negatif, maka mereka dipersilahkan untuk tujuan masing-masing, dan mereka tetap dihimbau untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Sedangkan untuk WNA, meskipun mereka tetap hasilnya negatif, mereka tetap harus melapor baik dari kedutaan masing-masing, dan mereka tentu saja tetap akan dipantau. Jadi jangan sampai nanti ada lagi penyebaran, apalagi saat ini pemerintah cukup fokus dengan adanya penyebaran dari virus B117. Andaikan ketika tes, baik mungkin ketika mereka landing di Soekarno-Hatta ataupun nanti ketika sudah isolasi 55 hari mereka hasilnya positif, maka dari pihak pemerintah untuk WNI mereka nanti akan dirujuk atau dibawa ke rumah sakit, dan untuk WNA mereka juga tetap dirujuk ke rumah sakit. Bedanya adalah untuk WNI mereka dibayar atau ditanggung oleh pemerintah. Jadi memang kebijakan ini memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kalau kita perhatikan baik dari kebijakan yang ada, baik dari warga Indonesia, kita memang melihat cukup banyak WNI yang datang, dan ini memang didominasi dari PMI atau pekerja migran Indonesia, dan juga mungkin dari mahasiswa yang mungkin mereka sudah menyelesaikan kuliahnya. Jadi memang kebijakan ini harus diperhatikan, dan ini tidak bisa diganggu. Jadi wajib untuk bisa karantina mandiri selama 5 hari. Nah, untuk B117 ini kami sempat menanyakan kepada pihak Kementerian Kesehatan atau mungkin dari pihak Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka mengatakan bahwa memang tidak ada kebijakan yang berubah, kebijakannya tetap sama, dikarenakan ketika mereka sudah menyertakan hasil tes PCR dengan hasil negatif, dan juga ketika mereka landing tes lagi dan mereka wajib untuk karantina mandiri selama 5 hari, itu memang sudah cukup dan sudah bisa dipastikan bahwa pada dasarnya sudah tidak ada lagi penyebaran. Dan ketika mereka sudah keluar dari karantina mandiri, mereka sudah dipastikan negatif dan bisa beraktivitas seperti biasa. Namun pantauan kami saat ini di Soekarno-Hatta, baik dari kedatangan atau keberangkatan, memang tidak terlalu ramai. Apakah memang dikarenakan mungkin di pagi hari, tapi kami akan terus memantau, apalagi terkait dengan kesiapan adanya mutasi baru dari B117 virus corona ini.
Timothy? Terkait dengan karantina yang tadi sempat Anda sebutkan bahwa harus mengkarantina diri dulu setelah tiba dari luar negeri ke Indonesia. Ini dipersilahkan karantina sendirikah, mengatur sendirikah, atau ada area karantina atau tempat karantina yang dikhususkan, yang diwajibkan harus mengkarantina diri di lokasi tersebut sebelum bisa dengan bebas begitu memasuki Banten ataupun memasuki Jakarta nantinya? Ya, Timothy, ini memang pertanyaan yang cukup bagus ya, dan ini memang ditanyakan oleh sebagian warga, apakah mereka yang ingin pulang ke Indonesia, baik dari WNI yang di luar negeri ataupun baik dari mungkin keluarga yang menjemput. Jadi semua WNI atau WNA ketika mereka landing baik atau mendarat baik di Jakarta ataupun di kota lainnya, mereka wajib untuk karantina mandiri. Untuk di Jakarta atau mungkin yang mendarat di Soekarno-Hatta Banten ini, mereka semua untuk WNI diarahkan ke Wisma Pademangan. Jadi emang ini tidak bisa ditawar lagi. Mengapa diharuskan di Wisma Pademangan? Dikarenakan ini merupakan salah satu tempat terpusat dan bisa dikontrol, baik mungkin dari kesehatannya dan juga mungkin pengecekan. Sedangkan untuk pengecekan untuk swab testnya ketika mereka landing ini memang ditanggung pemerintah, dan memang ini sudah ada pengecekan yang sudah valid. Dalam artian valid adalah jadi memang sudah diatur secara baku ketika mereka sudah landing dan mereka diwajibkan untuk PCR, dan ketika mereka nanti setelah 5 hari harus tes PCR lagi. Jadi memang sudah ada bentuk atau modul yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi ketika mungkin mereka ketika landing mungkin mereka ingin langsung pergi ke kota lain atau mungkin mereka ingin transit, maka memang ini kebijakan ini harus diperhatikan bahwa tidak ada tempat lain. Jadi mereka harus ke satu titik, baik untuk yang tes PCR atau mungkin dari tempat karantina ini. Memang ini cukup penting untuk diketahui agar masyarakat mungkin ketika mereka mungkin memiliki tujuan, ketika mereka sudah landing di Jakarta, ketika mereka mungkin memiliki tujuan untuk mungkin berbisnis atau tujuan lain, mereka harus memperhatikan beberapa hal detil seperti mempersiapkan waktu 5 hari untuk khusus wisma karantina atau mungkin isolasi, dan juga mereka tidak perlu lagi untuk mencari tempat lain. Jadi memang tempatnya memang fokus yang disediakan oleh pemerintah, dan yang pastinya ini gratis. Apapun hasilnya, baik dari positif atau negatif, ketika positif mereka nanti akan dirujuk untuk bisa tentu saja untuk pemulihan lebih lanjut. Timothy? Memang normal yang baru harus menyiapkan waktu untuk penumpang yang akan datang dan melakukan perjalanan dalam kondisi begini. Terima kasih, Jona Menangan melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten.